I'm just singing this song so we can stop the nightmare shit. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belakangan ini lagi rame di medsos ya. Ya mudah-mudahan, sekali lagi, di atas langit ada langit, satu guru satu ilmu dilarang ganggu. Minta maaf kalau ada kesalahan, penjelasan yang kurang tepat atau tutur kata yang salah. Sebelumnya saya minta maaf. Akhir-akhir ini ada seorang konten kreator ya, menurut gua beliau sebenarnya pakar dalam bela diri ya. Tapi nggak tahu kenapa beliau menutup akunnya, kemudian beralih konten menjadi seorang komentator atau memberikan ide atau penjelasan tentang sesuatu yang sifatnya krusial dan bahkan sesuatu yang bisa bersinggungan. Walau alam itu urusan beliau ya, cuman saya hanya sedikit reaksi aja bahwasanya namanya di atas langit ada langit. Kadang kita salah berucap, salah bersikap dalam apalagi dunia medsos. Entah ada orientasi apa, uang atau pengen terkenal atau apa, walau alam ya. Yang pasti hal-hal yang kadang kita tidak tahu mungkin bisa ditambah oleh orang lain untuk mengetahui. Artinya juga apa yang kita menjadi keyakinan kita belum tentu sepenuhnya benar. Makanya untuk itu perlu diarahkan ketika ada orang lain yang mempunyai ide atau pemahaman yang bisa melengkapi pemahamannya. Memang banyak sekali keajaiban atau kalau di dalam bahasa Arab itu dalam bahasa Arab ya, dalam istilah yang sudah sering didengar tuh seperti wali punya karomah segala macam ya. Penjelasan simpel yang saya mau katakan sebenarnya ini mungkin tidak berhubungan dengan itu ya, tapi mungkin ada sedikit banyak dengan itu. Karena sesuai dengan leluhur kita ya, memang dulu sangat akrab sekali dengan hal-hal yang berbau tidak mungkin tapi mungkin. Kenapa bisa begitu? Memiliki kemampuan yang sebenarnya bisa aja tidak mungkin tapi jadi mungkin. Jadi mudahnya saya mau sedikit ulas ya, bahwasanya orang mempunyai kemampuan tidak mungkin itu bisa dibuktikan dan bisa diindrai, bahkan bisa dikategorikan di mana dia memilikinya. Keterkaitan dengan hal itu, salah satu energi manusia yang bisa membuat sesuatu yang menakjubkan itu ada dua. Bukan ada dua, ada satu ya, tenaga dalam. Tenaga dalam, banyak orang yang tidak mempercayai tenaga dalam. Tapi akan saya ulas dan saya berikan sedikit clue. Jadi begini. Ketika seorang dalam keadaan takut dikejar anjing misal, gak punya jalan lain, di depannya ada tembok yang tinggi, saking takutnya dia, saking ketakutan berlebih tadi, kakinya bisa melompatin pagar itu, gak tahu dengan kekuatan apa. Disitulah Allah memberikan sesuatu hal yang menakjubkan di saat-saat memang dibutuhkan. Nah, di sini akhirnya menimbulkan sebuah sebuah ilmu atau sebuah pengetahuan yang menimbulkan orang menjadi takjub. Nah, hal itu ketika dia keluar dengan sendirinya itu menggelitik manusia loh. Ternyata si A itu bisa melompat dikejar anjing, bisa ngelewatin sungai. Ternyata setelah dirunut teorinya, Allah menciptakan dalam diri semua manusia itu sebuah energi cadangan yang bisa meledak tapi tidak bisa diulangi. Ketika kondisi tertentu Allah mengijabahinya, terjadilah itu. Sehingga menimbulkan beberapa eksperimen orang. Ini pasti bisa direkayasa. Bukan direkayasa ya, pasti bisa dipelajari. Nah, seperti itulah. Akhirnya muncullah orang yang menggunakan kemampuan-kemampuan yang bisa mengendalikan tenaga yang tersimpan tadi, namanya tenaga dalam. Jadi di zaman Nabi bukannya tidak ada orang yang menggunakan tenaga dalam, ada, tapi yang pasti Nabi dan para sahabatnya tidak mengambil langkah ini, karena langkah ini
adalah langkah-langkah yang dimiliki oleh orang-orang luar. Dulu pada zaman itu kisahnya orang Persia mampu, yang punya tingkatan tinggi ilmunya itu mampu mementalkan orang dari daerah jauh. Oke, kembali ke hal tersebut saya mau mengulas. Sebenarnya hal ini tidak pula fatal berkaitan dan kita tidak perlu percaya. Ini bisa dijelaskan. Jadi ada dua macam tenaga dalam ini. Yang murni didapat dengan olah kanuragan berupa latihan napas. Kenapa teorinya seperti ini ya? Ketika napas kalian masuk ke dalam tubuh, di paru-paru ini akan disedot oleh darah di bawah dialirkan. Manusia mempunyai energi cadangan bernama glikogen. Pengikatan glikogen dengan oksigen menimbulkan panas, akhirnya bisa meledak, bisa menimbulkan energi yang berlebih. Buktikan saja, jika kalian latihan pernapasan, jantung dan napas kalian seimbang. Kalian mau lari berapa meter, kalian mampu. Kalian mau lari cepat dibanding orang lain, mampu. Ketika kalian mengasah terus, cepat sekali, mengambil sedikit, tenaga itu bisa terkumpul, bahkan bisa melompat. Itu tenaga dalam yang didapat dengan latihan. Yang kedua, ada tipu daya setan, tenaga dalam yang didapat dengan isian. Diisi dengan kodam-kodam dengan jin tadi. Nah, itulah yang bekerja sama dengan bangsa jin. Mungkin kalian datang ke perguruan A, saya tidak menyebutkan salah satu ya. Perguruan A, kalian kalau mau diisi tenaga dalam, makan hati daging ayam seumpama. Akan dimasukkan mantra-mantra tertentu, kodamnya masuk ke dalam diri kita. Itu yang tidak benar. Kalau kalian berlatih, dan saya yakin para sahabat dulu latihan olah kanuragan bisa mengangkat pedang yang kalian nggak mampu angkat. Salah satu mereka menggunakan dan memaksimalkan energi napas tadi. Jadi bisa menimbulkan sesuatu yang menakjubkan. Contoh Umar bin Khattab atau mungkin Nabi Musa sendiri, ya. Tentu saja semua ini dengan kehendak Allah ya. Dia udah berlatih, jika Allah tidak menghendaki dia mampu mengeluarkan energinya juga nggak akan terjadi. Nah seperti itu, saya hanya menggambarkan. Mungkin Umar bin Khattab dengan kondisi dia prima, dengan napasnya yang mampu sinkron dengan jantungnya, sekali pukul kepada kamu langsung jatuh. Karena beliau memang selain fisiknya bagus, olah napas sudah pasti ada. Apalagi di zamannya itu belum banyak polusi. Dia mungkin menarik napas sedikit saja, energi dia sudah berlipat. Ada satu lagi yang diisi dengan tenaga dalam dengan isian. Dimasukkan di sini roh, bukan roh ya, setan ya. Suruh mendiami dia, walaupun nggak masuk mungkin di sekitar dia. Ketika dia ada sesuatu, dia bisa menimbulkan sesuatu efek. Yang mungkin dipukul orang yang mental segala macam. Hal itu ada. Oke. Saya masih belum berlanjut. Ini baru sedikit yang mau saya ulas. Karena saat ini ada viral seorang yang mengklaim tahu ini itu, bahkan memberikan penjelasan yang seolah-olah dia menafikan. Santet itu nggak ada, tenung nggak ada, ya tidak ada. Tetapi hal itu bukan jalan Islam. Harusnya seperti itu. Di zaman Nabi, apakah sihir itu tidak ada? Santet tidak ada? Santet itu sihir, bos. Ada. Tetapi para sahabat dan Nabi tidak mengambil jalan itu. Itu jalannya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi menggunakan sihir, menggunakan santet tadi, hanya istilahnya berbeda aja. Ya, orang disihir, dimasukkan sesuatu seolah-olah. Bukankah kita bisa tahu di zaman Nabi Musa itu, ya, penyihir Firaun melemparkan tali di mata kita seolah-olah tali itu ular. Nah, bagaimana dengan sihir saat ini? Bisa juga seperti itu. Ketika orang, ya, disantet bahasanya, ya, mungkin hanya bulbul, tapi di pandangan orang yang tersantet tadi, oh ini ada paku, ada ini. Tidak bisa kan? Tidak. Tidak bisa kan? Ya bisa. Nah, seperti itu. Jadi kalau memberi penjelasan gini, hal-hal mistik tahayul itu ada, tapi Islam memberikan jalan lurus, bukan disuruh percaya dengan keadaannya, tapi tidak mengikut dan mengambilnya. Seharusnya itu, karena barang siapa mendatangi kahin, orang yang
bedukun membenarkan ramalannya, tidak akan diterima sholatnya. Itu Nabi memberi patokan supaya kita jangankan mau mengikuti, mempercayai jangan, tetapi keberadaan mereka ada gitu. Mereka membuat onar ada, tapi kita mempercayai ramalan tentang begini begitu, itu banyak sekali efeknya. Karena selain tidak mau berserah diri kepada Allah, menggantungkan hal itu di situ. Jadi bukan tidak ada, harusnya penjelasannya kalau menurut saya sih hal-hal seperti itu ada, tetapi jangan diambil, jangan diikuti jalannya. Seperti santet, buhul, tenung, segala macam ada, tapi merupakan ujian bagi manusia supaya tidak mengambil itu. Karena Rasulullah sendiri sudah mengajarkan bahwa Islam punya cara tersendiri atau punya tuntunan tersendiri dalam menghadapi hal-hal seperti itu. Oke. Jadi kembali ke tenaga dalam tadi. Ketika kalian berada dalam satu perguruan, supaya kalian dijaya, kalian diberi makan ati ayam seumpama digoreng suruh makan, itu sebenarnya memasukkan sesuatu, kodam bahasanya mereka itu jin ya, padahal kita menjauh-jauh dengan beberapa ayat perlindungan supaya jauh dari jin, tapi ini ditanamkan. Bagaimana penanamannya? Dimasukkan melalui makanan. Ketika makanan itu hancur, melebur menjadi darah daging, dia akan bersamaan dengan situ. Terus terang saya juga mengalami hal ini, tapi walau alam mudah-mudahan semua itu tidak pergi ya. Dulu ketika muda dulu, ya saya kembali ke cerita masa muda. Ketika kita masih muda, kita selalu takjub dengan orang-orang yang hebat, bisa terbang, bisa memukul batu sekali pukul, bisa ngedipin cewek langsung terkena. Semua itu ternyata ada yang melestarikan. Seumpama si A dengan perguruan A, dia melestarikan hal-hal ini. Ketika kita masuk dalam itu, perguruan itu, mau mencari jalan itu, dimakaninlah kita dengan hati ayam, dimakaninlah kita dengan mungkin rempelo atau apa, supaya bisa memasukkan bangsa jin tadi. Jadi sekarang mulai terbuka sedikit ya pengetahuan, apalagi di negeri Indonesia ini yang memang benar-benar nilai keterkaitan dan keeratannya dengan hal gaib itu tinggi. Maka kita nggak bisa langsung membuang begitu saja hal ini. Dan itu ada, dan kita selalu berlindung daripadanya supaya kita tidak bertemu dengan hal itu. Untuk itu saya menghimbau pada diri pribadi maksudnya ya, bahwasanya memberikan penjelasan yang baik. Bagaimana mau didengar jika kalian langsung menyinggungnya, antipati? Berikanlah dulu sebuah soal dan jawaban kita kembalikan kepada mereka. Contoh, ketika si A menyatakan wali ini begini-begini, sementara yang mau didakwahin itu fanatik dengan wali. Bagaimana dia mau terima jika kalian tiba-tiba memvonisnya si A sesat? Bagaimana orang mau terima jika kalian tiba-tiba menunjuk si A, kamu melakukan kesyirikan kamu ini? Tidak bisa seperti itu. Kalau bagi orang yang mempelajari sama-sama punya niat, tapi kalau kalian mau mendakwai orang yang belum pemahaman seperti itu, kalian tiba-tiba memvonis, akan jauh, bahkan akan dapat musuh. Jangankan didengar, dapat musuh ya. Apa urusannya ketika kalian dapat musuh? Tentu saja hal itu juga akan menjadi perkara di akhirat, walaupun seolah-olah kalian menganggap diri kalian benar, kalian berdakwah. Tentu saya menghimbau, berikan penjelasan yang terbaik ya. Tidak akan mungkin orang begitu lihat video kayak video saya ini langsung percaya, dan ini tidak. Prosesnya panjang kawan. Menghadapi sebuah kesyirikan, menghadapi sebuah penyimpangan juga panjang. Bagaimana kalian bisa, kecuali kalian mempunyai power. Contoh nih, kalau kalian tidak mempunyai power, hanya menjadi olok-olok. Kalau kalian mempunyai power nih, saya berikan contoh nih, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab dulu, itu zamannya Nabi lah ya. Ketika orang-orang baru selesai dari kemusyrikannya, mereka berperang ya. Ini salah satu ceritanya dari zaman Nabi bahkan. Ketika berperang, mereka biasa setelah perang itu duduk-duduk di bawah pohon, menggantungkan pedang mereka, ngobrol-ngobrol di situ ya. Itu namanya jatuh anwat ketika jahiliyah. Nah, ketika terjadi pada rombongan kaum muslimin
lepas dari kemusyrikan pun ternyata ada orang yang menginginkan itu, buatkan kami Zatu Anwat seperti zaman jahiliyah dulu, langsung ditepis oleh Nabi. Ya, apakah kalian istilahnya mau kembali kepada kekafiran sedangkan datang petunjuk baru? Akhirnya apa, di zaman Umar kalau nggak salah pohon yang mereka klaim Zatu Anwat itu diputus, ditebang, sehingga hilanglah hal itu. Terus satu lagi, Umar bin Khattab punya kekuatan. Ketika prajurit Muslim berperang di belakang Khalid bin Walid, kenapa? Nanti kan Khalid bin Walid meninggalnya, dia syahid di bed istilahnya. Syahidnya di bed artinya beliau meninggal di atas tempat tidur, bukan di medan perang, tapi dengan kategori syahid juga. Kenapa? Umar bin Khattab mulai melihat sebuah bentuk kesyirikan, sebuah bentuk sesuatu yang menghilangkan ketawakalan kepada Allah ketika para prajurit tadi mengikuti perang di belakang Khalid bin Walid, pasti menang. Akhirnya apa? Supaya tidak terjadi kebablasan, Khalid bin Walid dipensiunkan. Akhirnya beliau meninggal di atas ranjang. Artinya meninggal di atas ranjang itu dalam artian beliau tidak berperang, tapi beliau syahid. Ya, begitu. Umar bin Khattab punya kekuatan, langsung sidak. Jika kalian seperti gue, mungkin ya, bagaimana mau didengar orang, belum bisa menunjuk orang. Nah, kita berikan dulu masukan dulu. Hal-hal seperti itu ada di zaman Nabi, ada juga, tapi Nabi tidak mengambil itu karena itu bukan jalan Nabi. Ya, silahkan kalian pilih sendiri bahasa gitu, tapi kita kemukakan yang terbaik. Oke ya, mungkin sedikit, ini baru awal ya, karena krusial. Tenaga dalam itu termasuk dasar juga ya, dasar dari perklinikan juga. Tapi kalau saya bisa memahami itu, walaupun sebagai dasar perklinikan, dia bisa diindrai, bisa diilmui. Ya, tadi salah satunya ketika kalian ketakutan dikejar anjing atau dikejar siapalah yang kalian memang benar-benar takut, tiba-tiba kalian mempunyai power yang tidak bisa dilakukan di hari kemudian, bisa melempati sungai yang mungkin menyeberangi lah yang tadinya tidak mungkin. Ketika kalian lagi biasa tidak mungkin, sungai berantas seumpama, kalian bisa ngelangi di situ, padahal kamu tidak bisa ngelangi atau minimal pasti tenggelam, tapi kamu bisa. Disitulah pertolongan Allah dengan inner tadi, tenaga cadangan tadi. Kedua, kejar anjing, bisa ngelompatin pagar 3 meter seumpama, kalian tidak mampu kan, tapi kenapa kalian bisa? Nah, disitulah itu yang oleh sebagian orang seperti Salim, biksu-biksu itu digali terus, dilatih napasnya. Kalian juga kalau latihan napas, kalian punya sakit jantung, kesehatan kalian akan meningkat karena oksigen ini sangat berfungsi untuk tubuh. Kedua, tenaga dalam yang isian tadi, dimasukin sesuatu di mulut, makanan berupa hati ayam atau brutu ayam atau apa, dia memperantarakan hati ayam tadi dengan buhul-buhul mantra yang bisa masuk ke tubuhnya dengan harapan orang yang kodam yang diutus tadi masuk ke tubuh manusia itu. Dengan tujuan apa? Dijaya, bisa kebal, bisa ini. Nah, itu persekongkolan dengan bangsa seperti itu. Jadi mau saya bedakan kedua tenaga dalam yang olah kanuragan seperti biksu Shaolin segala macam, kedua tenaga dalam yang klenik isian kolaborasi dengan bangsa jin. Itu aja yang mau saya berikan. Jadi ketika kalian berada dalam satu perguruan di latihan tenaga dalam, punya jurus ini tuh bisa melakukan sesuatu yang menakjubkan, tendangan cangkol gini, tapi nggak jatuh atau apa, itu namanya olah kanuragan. Ada, dipelajari. Kaki kalian lentur, ototnya bisa ini. Ketika kalian matek nyedot tadi, tenaga kalian bisa kumpulkan kaki, begitu kalian tendangkan di jidat orang, pecah. Nah, seperti itu kan. Tapi tentu saja bukan untuk hal-hal yang negatif ya, untuk hal yang positif seperti menolong atau apa. Tapi kalian satu orang kayak saya mungkin lembek-lembek, nggak bisa apa-apa, silat aja nggak bisa, tapi tiba-tiba datang ke perguruan A, dikasih makan itu, kalian bisa menjatuhkan orang. Itu yang harus berhati-hati. Itu bisa jadi kolaborasi dengan bangsa jin tadi. Oke, terus semangat di channel gue. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan dan bisa menjadi sedikit
tambahan karena akan berlarut-larut. Akan berepisode-episode akan memberikan gambaran seperti ini. Jadi jangan takut untuk ini. Kita harus belajar terus dan mudah-mudahan kita bisa sedikit memahami, sedikit menyelami bahwasanya memang kita berada di negara yang memang leluhurnya dekat sekali dengan Hindu Buddha, dan persekongkolan antara manusia dengan jin itu banyak juga prakteknya. Dengan kedatangan Islam mereka tidak serta-merta pergi, tapi membo-membo, paham membo-membo, karena mereka masih mempraktekkan hal itu supaya Islam ini kan tegak bersih bening. Ketemu dengan sini kan akan dibabat, tapi untuk melindungi diri mereka mengislamkan ini dari Islam juga, dari Islam juga. Tetap semangat, kita lihat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawi nih, ceritanya pun bikin Jawi. Jauh-jauh dari Lampung ke Semarang masih ketemu orang Lampung juga tuh. Udah sih.